Episode diawali ketika Helena berbicara pada pelayan-pelayannya bahwa dirinya akan merubah semua kamar dan tetap memberikan kamar yang kecil untuk Nandini. Dudara pun muncul dan bertanya dengan gugup bahwa dia bisa memberikan Nandini kamar yang lain. Helena pun setuju dan berkata pada para pelayan agar memberikan kamar pada Nandini di sebelah kamar Malaiketu dan berkata kamar Dudara akan berada di sebelah kamarnya. Dudara pun kembali bertanya dengan gugup mengapa harus dirinya yang bersebelahan kamar dengannya. Helena pun bertanya mengapa dia terlihat tidak menyukainya. Dudara pun menjawab bukan seperti itu maksudnya dan Dudara pun bergegas pergi. Adegan berpindah ketika memperlihatkan seorang wanita yang memakai penutup diam-diam pergi ke sebuah tempat rahasia di istana. Dia merupakan Sunanda yang masuk ke ruangan tersebut dan terdapat seorang gadis di sana. Sunanda pun memberinya makanan dan berbicara dengan Kau gadis tidak tahu itu dengan betapa berkata, senangnya aku melihatmu di sini. sedangkan Nandini yang kebingungan pun bertanya pada pelayan-pelayannya yang membawa barang-barangnya ke kamar barunya mengapa mereka membawanya ke kamar ini. Helena tiba-tiba muncul mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan kamar untuknya di sebelah kamar Chandra. Tapi Chandra memintanya menempati kamar tersebut karena Chandra membutuhkannya sewaktu-waktu terlebih saat tengah malam. Helena pun berharap Nandini nyaman di kamar barunya. Nandini pun mengangguk dan Helena pun beranjak Sementara pergi. Chandra berjalan di koridor sambil memegangi dadanya dan teringat ucapan Nandini serta Helena yang mengatakan bahwa Nandini masih mencintai Malaiketu. Chandra lalu melihat Nandini di kamar sebelah kamar Malaiketu yang tengah membaca buku-bukunya. Chandra pun geram dan bergerak pergi. Nandini membaca bukunya dengan bahagia dan tersenyum. Chandra pun pergi ke kamarnya dan sesampainya di sana dia mondar-mandir memikirkan Nandini yang berada di sebelah kamar Malaiketu. Tiba-tiba Helena muncul dan Chandra pun bertanya mengapa dia memberikan Nandini kamar di sebelah kamar Malaiketu. Helena pun menjawab bahwa Nandini yang memintanya. Nandini pun muncul membawa buku-bukunya dan berkata pada Chandra bahwa dirinya mendapatkan beberapa buku yang mungkin disukainya. Chandra menghardik Nandini dan berkata tidak butuh membaca buku seperti itu dan menyuruh Nandini membawa kembali buku-buku tersebut. Nandini mencoba menjelaskan tapi Chandra membentaknya dan menyuruhnya meletakkan buku-buku tadi lalu mengusirnya keluar kamar. Nandini pun spontan berpikir mengapa Chandra bersikap aneh dan Nandini beranjak pergi setelah meletakkan bukunya di ranjang. Chandra pun mengatakan pada Helena bahwa dia akan tinggal di kamarnya dan Nandini pun mendengarnya. Nandini pun berjalan di koridor sambil mengomel kesal karena dirinya merasa terganggu mengetahui Helena akan tinggal sekamar dengan Chandra. Setelah Nandini keluar, Chandra sendiri duduk termenung dan Helena kembali mencuci otaknya mengenai Nandini. Chandra mengomentarinya dan berusaha menghindar saat Helena mencoba bersikap mesra. Chandra pun berkata ingin beristirahat dan tidur di ranjangnya. Helena dengan kesal dan beranjak pergi. Setelah Helena pergi, Chandra kembali duduk sambil menatap buku-buku Nandini lalu Apakah berbicara mungkin sendiri. aku tertarik pada wanita yang... Dan Nandini pun menangis di kamarnya merindukan ayahnya. Lalu tiba-tiba Malaiketu muncul dan Kenapa kau menangis? bertanya. Lalu Nandini pun spontan menghapus air matanya. Lalu Malaiketu pun melanjutkan pertanyaannya mengapa dia masih mempercayai Chandra. Dan Malaiketu pun menuduh Nandini sudah mencintai Chandra hingga menghentikan balas dendamnya. Tapi Nandini menghentikannya dan mengatakan bahwa dirinya membenci Chandra. Malaiketu pun mencengkram tangan Nandini dan mengatakan kalau dirinya melihat cinta dari matanya. Nandini pun berontak melepaskan diri dan sekali lagi berkata bahwa dirinya tidak mencintai Chandra. Lalu Malaiketu pun beranjak pergi tapi menyempatkan diri mengatakan bahwa Helena juga mencintai Chandra. Lalu Malaiketu pun kembali mencengkram bahu Nandini dan mendorongnya ke ranjang sambil berkata bahwa Chandra sudah merebut Helena dan dia darinya. Dan Malaiketu pun menambahkan akan menghancurkan Chandra, lantas Malaiketu pun beranjak pergi. Nandini pun berpikir apa yang sudah dilihat Malaiketu dalam dirinya. Malaiketu pun berjalan di koridor dengan emosi dan berkata bahwa Nandini adalah miliknya. Dan Chandra merebut segalanya dari dirinya mulai dari perguruan Chanakya lalu Magadha dan sekarang Nandini. Malaiketu pun bersumpah akan mendapatkan Nandini kembali. Scene berpindah ketika Apama berjalan di koridor dan melihat sekelebat orang melintas di sampingnya. Apama pun mencarinya dan kembali merasakan ada yang melintas di belakangnya. Apama pun melihatnya dan mengikutinya. Dia pun melihat Nandini dan terus mengikutinya lalu bersembunyi untuk mengintainya.
Apama pun melihat Nandini masuk ke kamar Chandra, membuka peti dan kemudian menulis surat serta membubuhkan stempel kerajaan. Apama pun berpikir bisa menyalahkan Nandini karena sudah mencuri stempel kerajaan dan Apama bersembunyi saat Nandini melintas pergi. Lalu Apama pun memberitakan kepada Helena dan Helena pun merasa senang mendengar info dari sang ibu dan mereka membahasnya. Helena hendak memberitahu Chandra tapi Apama melarang dan berkata agar menunggu langkah Nandini selanjutnya dan memberitahu Chandra setelah mengetahui alasan dibalik apa yang telah dilakukan Nandini. Malam berlalu, pagi pun tiba. Chanakya mendengar laporan dari beberapa orang mengenai petani-petani yang kesulitan panen karena kurangnya curah hujan. Chanakya pun berkata akan membeli biji-bijian dari daerah lain. Lalu seseorang datang memberitahukan kalau Pandugarti kabur dari pengobatan dan di sana ditemukan surat dari Chandra yang meminta agar Pandugarti dibiarkan pergi dan Padmananda dimaafkan. Lalu orang tadi memberikan surat atas nama Chandra dan Chanakya membacanya. Lalu Chanakya bergegas pergi menemui Chandra. Chandra pun menyuruh yang lain pergi lalu bertanya pada Chanakya. Chanakya menunjukkan rambutnya yang masih belum dikepang karena dendamnya pada Padmananda belum selesai. Dan bertanya pada Chandra apakah dia yang membuat surat untuk memaafkan Padmananda. Chandra pun terkejut mendengarnya dan Chanakya pun menunjukkan surat yang didapatnya dengan stempel kerajaan. Chandra menyangkal dan mengatakan bahwa dirinya belum melupakan janjinya padanya dan juga rasa sakit yang diderita sang ibu. Chanakya pun mengatakan bahwa stempel kerajaan telah disalahgunakan. Chanakya pun mengatakan agar mengumumkan bahwa akan ada hadiah yang bisa membawa stempel kembali dan sang menteri beranjak pergi. Lalu Chandra pun bertanya-tanya siapa yang telah melakukannya. Chanakya pun menjawab bahwa tentu saja seseorang yang diuntungkan dengan kebebasan Nanda dan Pandugarti. Serta orang tersebut diizinkan masuk ke kamar raja. Chandra pun menahan geram dan menyebut nama Nandini. Lalu Chandra pun berjalan ke kamar Nandini. Di perjalanan Malaiketu menghalanginya serta berkata dirinya berharap Chandra baik-baik saja. Tapi Chandra mengabaikannya dan berjalan terus, tapi Malaiketu memanggilnya dan mengatakan bahwa dirinya melihat Nandini menangis semalaman. Dan sepertinya Nandini belum bisa melupakan dirinya. Chandra yang mendengar itu pun semakin geram dan teringat ucapan Helena yang mengatakan hal yang sama. Dengan liciknya Malaiketu meminta bantuan Chandra untuk masalah Nandini dan berkata bahwa Cahya sudah menjadi istrinya sekarang. Dan ini tidak adil untuk Cahya dan bayi mereka. Chandra pun beranjak pergi dan Malaiketu tersenyum senang. Sesampainya di kamar Nandini, Chandra mendobrak pintu kamar Nandini dan menatap Nandini dengan tajam. Lalu menyuruhnya jujur kalau dia telah mencuri stempel kerajaan dan menulis surat untuk memaafkan ayahnya dan melepaskan Pandugarti. Nandini pun terkejut mendengar ucapan Chandra dan Chandra melempar surat yang dibawanya dan Nandini membacanya kemudian membantah dan berkata dirinya semalaman berada di kamar. Chandra pun bertanya apa yang dilakukannya di kamar. Nandini pun terdiam dan tergagap menjawab kalau dirinya tengah beristirahat. Chandra pun menyudutkannya dan bertanya bukankah semalaman dia menangis? Nandini mengiyakan dan berkata bahwa itu tidak berarti dirinya mencuri stempel. Chandra pun mulai membahas Malaiketu dan Nandini lantas bertanya pada Chandra apakah masalahnya mengenai stempel kerajaan atau Malaiketu. Chandra pun berkata bahwa tiap melihatnya selalu melihat rasa sakit yang diderita ibunya dan Chandra menambahkan kalau dirinya tidak bisa menjadikannya istri karena dia adalah musuhnya. Chandra dan Nandini pun sama-sama berpikir dan Chandra berpikir mengapa dirinya marah hanya karena Nandini mencintai Malaiketu, sementara Nandini berpikir mengapa dirinya menangisi Chandra sepanjang malam padahal dia musuh besarnya. Lalu Nandini pun menghapus air matanya dan mengatakan bahwa dirinya memang tidak memiliki suami karena dia hanyalah musuh baginya. Chandra pun terkejut mendengarnya dan bertanya mengapa dia mencuri stempel kerajaan. Lalu tiba-tiba Avantika kemudian muncul dan bersuara mengejutkan keduanya mengatakan bahwa dirinya lah yang mencuri stempel kerajaan. Dan Avantika pun berlutut di hadapan Chandra agar melemparnya keluar istana dan Avantika menerima kesalahannya. Chandra pun meminta Avantika untuk tidak memohon padanya dan memapahnya berdiri lalu berkata bahwa dirinya memaafkannya kali ini karena dia melakukannya demi anak dan suaminya. Chandra pun menambahkan bahwa Helena dan Dodara pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi yang sama dengannya. Chandra pun berkata lain kali tidak akan melepaskannya, lalu Chandra pun beranjak pergi. Ia bertemu dengan Chanakya dan mengatakan bahwa Avantika yang melakukan semua itu. Chanakya lantas berbicara dengan Chandra bahwa dia tidak bisa melepaskan Avantika dengan begitu mudahnya. Chandra pun membela diri dan berkata bahwa dirinya melakukan ini karena Avantika melakukannya sebagai istri yang setia. Chanakya yang mendengar itu lantas membantah pembelaan Chandra dan berkata bahwa dia melakukan semua ini karena sudah jatuh cinta pada Nandini.
Chandra pun membantah mencintai Nandini dan berkata kalau Nandini mencintai Malaiketu. Dan Chanakya pun memperhatikannya, lalu Chandra berlutut meminta maaf dan bersedia menerima hukuman yang diberikan. Chanakya pun mengambil pemukul dan memukul tangan Chandra berulang-ulang, lalu bertanya apakah dia merasakan sakit. Chandra berkata tidak, lalu Chanakya pun mengatakan bahwa ketika dia mengatakan Nandini mencintai Malaiketu, dirinya bisa melihat rasa sakit dari matanya dan ketika dia dipukul, dirinya tidak melihat rasa sakit tersebut. Lalu Chanakya pun meminta Chandra kembali menjadi Chandra yang dulu sebelum dia benar-benar jatuh cinta pada Nandini. Lantas Chanakya pun beranjak pergi. Chandra pun berbicara sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin jatuh cinta pada Nandini. Sementara itu Avantika berbicara dengan Nandini bahwa dirinya melakukan semua ini untuk menyelamatkannya karena dirinya melihatnya mencuri stempel kerajaan. Namun Nandini menyangkal sudah mencuri stempel kerajaan tersebut. Dan Avantika pun menasihati Nandini agar berpikir bahwa apa yang dilakukannya bisa membuat keluarganya dalam masalah. Avantika pun meminta Nandini fokus pada kehidupan pernikahannya dan mengingatkan kembali untuk tidak terlalu memikirkan ayahnya. Lalu Avantika pun beranjak pergi dan Nandini kembali bertanya-tanya kapan dirinya mencuri stempel kerajaan. Scene berpindah ketika Dudara membawa nampan berjalan di koridor dan bertabrakan dengan Helena. Dudara pun menjerit melihatnya, lalu Helena bertanya apa yang dibawanya. Dudara pun menjawab dengan gugup bahwa ingin memberikan hadiah mukut untuk uletah Malaiketu. Dan di nampan tersebut adalah peralatan untuk membuatnya. Dudara pun bertanya pada Helena akan memberikan hadiah apa untuk Malaiketu. Tapi Helena berkata tidak ingin memberikan apa-apa. Helena lalu melihat Nandini melintas dan memanggilnya agar mendekat. Helena lalu mengatakan pada Dudara bahwa dia harus beristirahat dan Helena berjanji akan membantunya membuat mukut ataupun mahkota bersama Nandini. Lalu Helena memberikan nampan Dudara pada Nandini dan Helena menyuruh Dudara pergi beristirahat. Lalu Dudara pun beranjak pergi dan Nandini mengatakan pada Helena kalau dirinya tidak bisa membantunya, tapi Helena meyakinkannya untuk membuat mukut tersebut agar Dudara senang dan semua ini demi Cahaya. Nandini pun mengiyakan dan beranjak pergi. Padahal ini siasat buruk Helena untuk menjauhkan Chandra dan Nandini. Lalu Helena dan Nandini pun sama-sama membuat mukut dan Helena sengaja memperlihatkan bekas cakarannya dengan pura-pura jarinya tertusuk jarum. Lalu Nandini pun spontan membantunya dan melihat bekas cakaran Helena. Dan Nandini pun bertanya tentang cakaran tersebut. Lalu Helena memanas-manasi Nandini dan berkata bahwa cakaran itu tanda cinta dari Chandra. Padahal itu hanya akal-akalan Helena untuk memanas-manasi Nandini. Dan saya pun bertanya-tanya apakah pada zaman dahulu kalau melakukan hubungan suami istri harus cakar-cakaran. Nandini pun terlihat cemburu tapi berusaha tenang. Dan Helena lalu meminta maaf pada Nandini karena tidak bisa lagi membantunya sebab jarinya terluka dan Helena meminta Nandini untuk menyelesaikannya lalu beranjak pergi. Nandini pun berpikir bahwa Chandra menyukai Helena dan hanya menginginkan Helena. Dan Helena pun pergi bertemu Chandra di koridor dan Chandra bertanya lalu Helena mengatakan bahwa dirinya ingin Chandra mengerti kalau dirinya tidak ingin berpartisipasi dalam ultah Malaiketu. Dan tidak seperti Nandini yang sibuk menyiapkan mukut khusus untuk Malaiketu. Chandra pun terlihat menahan geram dan berjalan menuju kamar lalu melihat Nandini yang membuat mukut sambil menangis. Padahal Nandini sendiri menangis memikirkan ucapan Helena yang menghabiskan waktu bersama Chandra. Dan berkata mengapa dirinya menangisinya ketika dia tidak akan bisa menjadi miliknya. Chandra yang mendengar ucapan Nandini itu mengira ucapan itu untuk Malaiketu. Lalu Helena mendekati Chandra dan kembali memanas-manasi Chandra dengan mengatakan bahwa Nandini mencintai Malaiketu. Dan Helena menambahkan kalau dirinya sudah berusaha memberi penjelasan kalau Malaiketu sudah menikah tapi Nandini tidak mau mendengarkannya. Chandra yang cemburu pun menatap Nandini dengan sangat geram. Adegan berpindah ketika Helena si tukang adu domba ini menari-nari di kamarnya dengan senang karena berhasil menciptakan kesalahpahaman antara Chandra dan Nandini. Lalu Helena menulis surat cinta untuk Malaiketu yang seolah-olah ditulis oleh Nandini. Helena mengulungkan suratnya dan meletakkannya di dalam sebuah kotak, kemudian kembali menari dengan bahagia karena selain mukut tadi surat ini juga akan menambah api kebencian dalam diri Chandra. Tibalah perayaan ulang tahun Malaiketu dan Cahaya memberikan arti untuk Malaiketu. Lalu Malaiketu pun kemudian meminta berkat Ratu Mora. Dan pelayan pun datang membawakan mukut dan Cahaya hendak memakaikannya tapi Chandra menghentikannya dan mengatakan agar Nandini yang memakaikannya. Karena Nandini sudah bekerja keras membuatnya. Lalu Helena pun tersenyum licik dan Chandra berbisik tajam pada Nandini agar segera pergi untuk menunjukkan tanda cintanya. Nandini pun hanya diam saja dan Mora pun meminta Nandini untuk segera melakukannya. Helena dengan sengaja menyerahkan mukut tadi pada Nandini dan Nandini dengan berat hati memakaikan mukut pada Malaiketu.
Sedangkan malaikat itu pun berpikir Nandini masih mencintainya. Tidak hanya itu, Helena si tukang pengadu domba ini membawa nampan manisan dan menyuruh Nandini yang menyuapkannya pada malaikat itu. Lagi-lagi Nandini melakukannya dengan berat hati. Helena menyelipkan surat cinta buatannya dalam nampan manisan lalu memanggil Chandra dan Chandra mengambil manisan di nampan tapi tidak melihat surat buatan Helena. Helena pun terlihat kesal dan Helena lalu sengaja menjatuhkan dan Chandra melihat surat tersebut. Chandra pun memungutnya dan membacanya di belakang. Lalu Helena memperhatikan Chandra yang merubah surat tadi. Chandra lalu menarik tangan Helena dan memujinya setinggi langit dan sengaja agar Nandini mendengarnya. Nandini pun teringat ucapan Chandra dan menatap nanar pada Chandra dan Helena. Lalu Nandini yang kesal pun pergi berjalan di koridor lalu berpapasan dengan Chandra. Nandini teringat ucapan Chandra pada Helena tadi, sementara Chandra teringat saat Nandini memakaikan mukut pada malaikat itu. Nandini hendak beranjak pergi tapi Chandra menghentikannya dan mengatakan mengapa dia berani melewati batasnya. Mereka berdua pun berdebat dan Nandini menyuruh Chandra pergi pada Helena. Lalu Chandra pun berkata akan menemui Helena dan memperingatkan Nandini untuk jaga jarak dengan malaikat itu lalu beranjak pergi. Nandini pun pergi ke kamarnya dan sesampainya di sana Nandini bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dirinya yang merasa tidak aman mengenai Chandra. Lalu malaikat itu pun tiba-tiba datang menemuinya dan memeluknya dari belakang. Nandini pun berontak dan menghardiknya. Lalu malaikat itu berkata bahwa dirinya tahu kalau dia masih mencintainya. Dan malaikat itu pun kembali merayunya tapi Nandini berkata bahwa dirinya mencintai Chandra dan mengusir malaikat itu. Setelah malaikat itu pergi, Nandini pun berpikir tentang ucapannya tadi pada malaikat itu. Sedangkan Helena di kamarnya teringat ucapan Chandra tadi yang selalu memujinya. Helena pun merasa bahagia lalu Chandra tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa mulai hari ini dia akan tinggal bersamanya. Helena pun berkata sangat mencintainya dan memeluknya. Chandra pun menggenggam tangan Helena dan mengatakan bahwa semua yang diinginkannya akan terwujud, kemudian menariknya ke ranjang. Tapi pelayan datang dan mengatakan Chanakya ingin bertemu dengannya. Lalu Chandra pun berpesan pada Helena sambil memeluknya bahwa secepatnya mereka akan menjalin hubungan suami istri yang sesungguhnya. Dan Chandra pun pergi menemui Chanakya. Sesampainya di sana, Chanakya mengatakan bahwa hidup Chandra dalam bahaya karena mata-matanya memberi informasi kalau bukan Padmananda yang menyerangnya. Chanakya menambahkan bahwa penyerangnya tahu kalau dia pergi ke Taksasila tanpa pengawalan dan itu berarti sang penyerang adalah orang di dalam istana. Chanakya pun meminta Chandra agar lebih berhati-hati. Scene berpindah ketika Nandini terbangun dan berjalan di koridor. Helena melihatnya dan mendatanginya lalu kembali memanas-manasinya dengan berkata bahwa dirinya ingin tidur tapi Chandra tidak membiarkannya tidur. Nandini lalu menarik tangan Helena dan mengatakan dengan nada tinggi bahwa dirinya tidak peduli meski dia menghabiskan waktu sepanjang malam dengan Chandra. Helena pun memakinya karena berani bersuara tinggi kepadanya dan Helena mengingatkannya kalau dirinya ratu utama di Magadha. Nandini pun menamparnya dengan sangat kuat. Helena pun shock dengan keberanian Nandini. Setelah menampar Helena dengan sangat keras, Nandini pun beranjak pergi dan ternyata Dudara melihat adegan tersebut. Malam berlalu, pagi pun tiba. Mora berbicara pada Chaya dan Dudara bahwa mereka akan melakukan puja untuk bayi mereka. Nandini pun datang membawa arti dan Helena menjauh teringat tamparan Nandini semalam. Lalu Mora, Chaya dan Dudara pun melakukan arti. Nandini pun menghampiri Helena tapi Helena menolak melakukan arti dan menyuruh Nandini menjauhinya. Mora yang melihatnya menegur Helena bahwa sikapnya menolak arti itu menunjukkan dia tidak menghargai budayanya. Helena pun melakukan arti. Lalu Mora, Chaya dan Dudara pun beranjak pergi. Saat Nandini hendak pergi, Helena menegurnya agar tidak berpura-pura bersikap manis karena wajah aslinya sudah terlihat semalam. Lalu Nandini pun kebingungan apa yang sudah dilakukannya semalam. Helena pun bercerita mengenai tamparannya semalam tapi Nandini menyangkalnya dan berkata bahkan dirinya tidak pernah melihatnya lagi setelah pesta itu. Helena pun bersikuku agar Nandini menerima apa yang sudah dilakukannya. Lalu Chandra pun kemudian datang dan Helena bersikap manis memeluk Chandra dan berbicara padanya bahwa mereka akan menikmati malam bersama. Chandra pun kemudian berkomentar mendukung ucapan Helena dan hendak pergi, tapi Chandra kemudian mengatakan agar segala sesuatunya dipersiapkan. Chandra pun menggenggam tangan Helena dan menghampiri Nandini lantas menyuruh Nandini mendekorasi kamarnya. Chandra kemudian beranjak pergi diikuti Helena. Nandini pun menangis. Dengan berat hati, Nandini mendekorasi kamar Helena dengan sedih, sambil berbicara sendiri mengapa dirinya merasa sedih karena Chandra yang sejatinya merupakan musuh besar ayahnya. Chandra dan Helena datang sambil bergandengan tangan dan Chandra pun berkomentar memuji hasil kerja Nandini dan Helena mendukung ucapan Chandra lalu berterima kasih pada Nandini. Nandini pun beranjak pergi tapi Chandra mengikutinya dan Nandini pun merasakannya. Nandini membalikan badan dan saling tatap dengan Chandra.
Namun Chandra menutup pintu di hadapan wajah Nandini. Nandini pun meneteskan air mata karena perlakuan Chandra tersebut. Nandini pun berjalan di koridor dan mendengar gemerincing gelang kaki dan mengintainya. Dia melihat Sunanda menutupi diri dengan selimut mengendap-endap pergi seperti ada yang disembunyikan. Lalu Nandini pun penasaran dan mengikutinya. Sementara Sunanda sudah masuk ke ruangan rahasianya dan Nandini kehilangan jejak hanya menatap dinding pintu rahasia Sunanda. Nandini pun yang kebingungan bertanya-tanya kemana perginya Sunanda. Sementara itu Helena pergi ke kamarnya dan menangis mengingat saat Chandra mencumbunya dan menyebut nama Nandini. Helena pun berpikir keras untuk memisahkan Chandra dan Nandini. Scene berpindah ketika Sunanda kembali ke kamarnya dan terkejut melihat Nandini sudah menunggunya. Nandini pun bertanya kemana tadi dia pergi dan hal apa yang tengah disembunyikannya. Sunanda pun mengalihkan perhatian Nandini dengan bercerita mengenai Padmananda dan menangis. Sementara Nandini menenangkannya dan memeluknya. Sunanda pun berpikir bahwa akan sangat tidak baik jika Nandini mengetahui kebenarannya. Malam berlalu, pagi pun tiba. Dudara bersama Nandini mengajaknya bicara tapi Nandini termenung saja. Dudara pun bertanya mengapa mata Nandini terlihat bengkak. Helena pun muncul dan menguap dengan mengatakan bahwa Chandra tidak membiarkannya tidur. Nandini yang mendengar itu pun tidak sengaja melukai tangannya dengan jarum. Lalu Dudara pun mengobati tangan Nandini dan Helena menghampiri mereka lalu berkomentar sinis. Lalu pelayan pun datang mengatakan bahwa raja memanggil mereka semua agar mendatangi aula. Di aula, Chanakya berbicara pada Chandra mengenai peningkatan keamanan karena Padmananda pasti akan mencoba menyerang raja. Chandra lalu diberitahu mengenai kedatangan raja dan ratu tetangga yang datang untuk mendiskusikan kemarau yang tengah terjadi. Chandra dan Chanakya sepakat mengadakan upacara penyambutan. Mora dan semua istri Chandra muncul di aula. Lalu Chandra mengenalkan mereka satu persatu pada tamunya, tapi Chandra tidak mengenalkan Nandini dan Nandini merasa sedih berpikir apakah Chandra begitu membencinya. Lalu Mora pun melihat kesedihan Nandini dan kemudian memanggil Chandra dan tamunya. Mora lalu memanggil Nandini dan memperkenalkannya pada tamu Chandra. Dan Chandra pun berdiskusi dengan tamunya mengenai penanganan kemarau yang terjadi. Lalu Chandra pun menghampiri Chaya untuk menyuruhnya istirahat. Dan Chaya pun berkata berterima kasih pada Chandra karena keputusannya menikahkannya dengan Malaiketu yang baik hati. Chandra pun merasa senang mendengarnya. Lalu Chaya pun merasakan sakit di perutnya dan Nandini menanyakan keadaannya. Chaya berkata baik-baik saja, lalu Chaya beranjak pergi. Malaiketu melihatnya dan menghampirinya lalu menanyakan keadaannya. Malaiketu bersikap manis pada Chaya karena ada Chandra. Sementara Nandini menatap Chaya mengkhawatirkannya jika bersama Malaiketu, sedangkan Chandra geram melihat Nandini yang disangkanya tengah menatap Malaiketu dengan cinta. Lalu Dudara pun menghampiri Nandini dan berkata menyukai pesta ini, tapi Nandini berpikir ingin memeriksa keadaan Chaya dan beranjak pergi mencari Chaya. Tanpa sengaja Nandini bertabrakan dengan Malaiketu dan Chandra pun melihatnya. Malaiketu pun menggoda Nandini dan Nandini pun berkata akan memberitahu Chandra. Chandra terus memperhatikan Nandini dan salah paham. Malaiketu sendiri berbicara pada Nandini menantangnya untuk memberitahu Chandra. Lalu Malaiketu pun beranjak pergi dan Nandini juga hendak pergi tapi dia melihat Chandra tengah menatapnya. Mora menemui Nandini dan bertanya mengapa dia terlihat marah. Nandini pun beralasan sedang pusing dan beranjak pergi. Lalu keadaan itu dimanfaatkan oleh Helena si tukang adu domba. Ia memanggil Chandra dan bertanya apakah dia melihat kedekatan Malaiketu dan Nandini. Helena menambahkan provokasinya dengan berkata, sampai kapan ini akan terus berlanjut, Nandini? Scene berpindah ketika Nandini terbangun dan berjalan di koridor. Lalu setelah memeriksa keadaan, Nandini mengeluarkan cerutunya dan menyulutnya dengan api. Nandini pun merokok dengan santuy. Mora yang tengah melintas melihatnya dan ketika Mora hendak menemuinya, pelayan datang mengatakan bahwa Chandra menunggunya di aula. Setelah itu Mora tidak lagi melihat Nandini dan berpikir sejak kapan Nandini mulai menghisap cerutu. Dan adegan pun berpindah ketika Nandini ke kamarnya dan menangis. Mora mendatanginya dan melihatnya menangis lalu berkata, Aku sempat melihatmu merokok. Nandini pun membantah ucapan Mora dan berkata jika dirinya tidak pernah merokok dan Nandini bertanya mengapa dia berkata seperti itu. Mora pun menjawab, Punya kebiasaan tidur berjalan. Nandini mungkin tidak nyenyak tidur dan beberapa orang mempunyai masalah berjalan dalam tidur dan mereka tidak akan mengingat apa yang mereka lakukan ketika berada dalam kondisi tersebut. Nandini pun menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai masalah seperti itu. Mora pun berkata mungkin dirinya sudah salah paham dan Mora meminta Nandini berbagi keluh kesah dengannya. Nandini pun mengeluhkan Chandra yang tidak menginginkannya dan Nandini merasa tidak seharusnya berada di sana bersama Chandra.
Mora pun berkomentar jika dia merasa sedih maka itu berarti dia memiliki rasa terhadap Chandra. Mora pun bertanya pada Nandini apakah dia menyukai Chandra. Nandini pun menjawab. Tidak. Lalu Mora menasihati Nandini yang tengah terjebak dengan suasana hatinya di mana di satu sisi Chandra sebagai musuh dan di sisi lain Chandra adalah suami yang dicintainya. Nandini pun memuji Mora yang begitu perhatian padanya dan sebab itulah dirinya bisa menerima Mora tapi tidak dengan Chandra.